Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita jumpa lagi dengan channel kami, Doni Chandra. Hari ini kita akan menceritakan tentang kisah kegigihan para sahabat radhiyallahu anhu dalam mengamalkan agama. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Kisah tentang amalan surah sebagai rujukan dikeluarkan oleh Tabarani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, ketika Abu Lu'lu' menombak Umar radhiyallahu anhu dengan 2 kali tombakan, Umar radhiyallahu anhu merasa bahwa ia telah melakukan dosa yang tidak disadari terhadap orang banyak sehingga orang-orang membalasnya. Oleh kerana itu, ia memanggil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat karib yang disayangi dan dipercayainya, serta sering dimintai pendapat. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Saya ingin mengetahui siapa yang telah menombakku. Apakah ia orang Islam atau bukan?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu keluar untuk mengetahui siapakah yang telah melukai Umar radhiyallahu anhu. Ia melewati kumpulan orang-orang Islam. Setiap kali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melewati kumpulan orang Islam, ia mendapati mereka sedang menangis. Lalu ia kembali menemui Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, tidaklah aku menemui kumpulan orang-orang Islam, melainkan aku dapati mereka sedang menangis seolah-olah mereka kehilangan anak-anak kecil mereka." Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Siapakah yang telah menyerangku?" Jawab Ibnu Abbas, "Abu Lu'lu' al-Majusi, hamba Maghirah bin Su'bah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi, "Aku melihat kegembiraan di wajahnya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah dan tidak menguji aku dengan seseorang yang menolak kalimat La ilaha illallah. Aku pernah melarangmu untuk mengambil orang kafir ajam sebagai hamba, dan engkau tidak menuruti kata-kataku." Kemudian ia berkata, "Panggillah sahabat-sahabatku." "Siapa saja?" tanya mereka. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum." Kemudian disuruhlah seseorang untuk memanggil mereka agar menghadap Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar meletakkan kepalanya di atas pahaku. Setelah sahabat-sahabat itu datang, aku berkata, "Mereka telah tiba." Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Aku melihat masalah yang dihadapi kaum muslimin, dan aku melihat kalian berenam adalah ketua dan pembimbing kami bagi mereka, yang layak untuk mengarahkan kaum muslimin dan memperbaiki keadaan mereka. Jika kalian bersatu, maka kaum muslimin juga akan bersatu. Jika kalian berselisih, maka cukuplah perselisihan itu di antara kalian. Ketika aku mendengar kata berselisih, aku mengira bahawa hal itu akan benar-benar terjadi, kerana jika Umar berkata tentang sesuatu, maka hal itu biasanya benar-benar akan terjadi." Tubuh Umar radhiyallahu anhu banyak mengeluarkan darah. 6 orang sahabat berbisik-bisik sesama mereka. Hal ini menyebabkan aku merasa takut seandainya mereka membaiat salah satu di antara mereka. Aku berkata, "Amirul Mukminin masih hidup. Bagaimana mungkin ada 2 khalifah dalam waktu yang bersamaan?" Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tegakkanlah badanku." Kami menuruti perintahnya. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Teruslah kalian bermusyawarah dan tunjuklah Suhaib untuk mengimami solat." Mereka bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, dengan siapakah kami boleh berbicara mengenai masalah ini?" Ia menjawab, "Bermusyawarahlah dengan kaum Muhajirin dan Ansar serta amir pasukan jihad yang ada di sini." Kemudian ia meminta susu untuk diminum. Setelah susu itu diminum,
cairan susu putih keluar dari lubang-lubang lukanya. Itulah menyebabkan Umar merasa bahawa ajalnya sudah dekat. Umar ada berkata, seandainya dunia ini milikku seluruhnya, aku akan menggantikannya sebagai tebusan kedahsyatan yang akan datang. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Segala puji bagi Allah atas apa yang aku saksikan, melainkan kebaikan belaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadanya, Allah memberi balasan kepadamu berupa kebaikan. Apakah Rasulullah SAW tidak pernah berdoa agar Allah menguatkan agamanya dan kaum muslimin dengan perantaraan engkau jika mereka mengalami ketakutan di Makkah? Ketika engkau memeluk agama Islam, itu memberikan kekuatan kepada pengikut agama itu dan agama Islam. Rasulullah SAW dan sahabatnya telah memperoleh kekuatan dan keberanian untuk muncul di khalayak ramai dengan menunjukkan agama dan dakwah. Ketika engkau hijrah ke Madinah, hal itu menyebabkan terbukalah berbagai negara. Engkau tidak bersama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam setiap peperangan, dalam memerangi kaum musyrikin dan kafir. Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan ridha kepadamu. Engkau telah menjadi penolong khalifah sebelumnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, engkau telah memerangi orang-orang murtad hingga mereka kembali kepada agama Islam, baik dalam keadaan ikhlas maupun terpaksa. Kemudian Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan ridha kepadamu. Allah telah menghancurkan musuh-musuh Islam dan telah memajukan agama setiap ahli keluarga dengan perantaraanmu dan mengaruniakan rezeki yang banyak kepada mereka. Kemudian Allah SWT mengakhiri wayatmu sebagai syahid, maka berbahagialah engkau. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, demi Allah, sesungguhnya orang yang tertipu oleh orang yang tertipu olehmu. Kemudian ia berkata, apakah engkau akan bersaksi untukku pada hari kiamat, wahai Abdullah? Ibnu Abbas menjawab, ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Allah, untukmu segala pujian, wahai Abdullah bin Umar. Letakkanlah pipiku di atas tanah. Maka aku pun meletakkan pipinya dari pahaku ke atas lututku. Umar berkata lagi kepadaku, letakkanlah pipiku di atas tanah. Kemudian ia sendiri yang meletakkan pipi dan janggutnya di atas tanah sambil berkata, malang nasib kamu, celaka bagi kamu ya Umar, jika kamu tidak diampuni Allah akan dosa-dosa kamu. Kemudian ia pun meninggal dunia. Setelah Umar meninggal dunia, seorang utusan diperintahkan untuk memanggil Abdullah bin Umar, tetapi ia tidak mau mendatangi mereka dan berkata, aku tidak akan memenuhi panggilan kalian seandainya kalian belum melaksanakan perintah Umar supaya mengadakan musyawarah bersama orang-orang Muhajirin dan Ansar serta amir-amir pasukan jihad. Kata Al-Hasan, telah diberitahu kepadanya mengenai perbuatan Umar radhiyallahu anhu ketika kematian yang hampir tiba dan ketakwaannya kepada Rabb-Nya. Beginilah seorang mukmin yang mengumpulkan antara kebaikan dan kasih sayang dalam dirinya. Aku tidak pernah menemui seorang hamba pun di mana aku bertambah ketakwaan, semakin bertambah pula kebaikan dan kasih sayangnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad, Abu Ubaidah, Ibnu Abi Sa'ibah, Bukhari, Nasa'i dan selain mereka dari Amru bin Maimun. Maka diceritakan mengenai kesahitan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, periksalah apakah aku mempunyai utang, kemudian hitunglah. Abdullah berkata, ada 86.000. Umar berkata, jika seandainya harta yang kumiliki cukup untuk membayarnya, maka lunasilah hutangku itu. Jika tidak, pergilah ke Bani Adi bin Ka'ab. Jika harta mereka mencukupi, bayarlah utang itu. Jika sebaliknya, mintalah pertolongan kaum Quraisy. Jangan minta dari selain mereka, maka lunasilah hutangku. Pergilah menemui Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah kepadanya, Umar bin Khattab meminta izin untuk dikebumikan di sebelah makam Rasulullah SAW. Janganlah kamu gunakan nama Amirul Mukminin, gunakanlah saja nama Umar bin Khattab.
kerana sesungguhnya aku bukan lagi Amirul Mukminin. Abdullah pun pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha dan mendapati ia sedang duduk sambil menangis. Lalu Abdullah menyampaikan salam kepadanya, kemudian berkata kepadanya, Umar bin Khattab meminta izin darimu untuk dikebumikan di sebelah makam Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu berkata, demi Allah, aku merencanakan agar aku saja yang akan dikebumikan di sebelahnya. Akan tetapi biarlah aku mengalah untuk Umar radhiyallahu. Ketika Abdullah kembali menemui Umar radhiyallahu, Umar bertanya bagaimana jawapan yang diberikannya. Abdullah menjawab, ia telah mengizinkan engkau. Maka Umar radhiyallahu pun berkata, tidak ada satu urusan yang lebih penting dari hal ini. Kemudian ia berkata, jika aku meninggal, angkatlah jenazahku ke atas keranda. Kemudian mintalah izin kepadanya Aisyah radhiyallahu anha sekali lagi. Jika ia mengizinkan, maka kuburkanlah aku di sana. Jika tidak, maka kuburkanlah aku di tanah pemakaman kaum muslimin. Ketika jenazah Umar diangkat, tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin melainkan yang mereka alami pada hari itu. Kemudian Abdullah memberi salam kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, Umar bin Khattab meminta izin untuk dikuburkan di sebelah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha pun memberi izin. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu dengan menjadikan kuburnya di sebelah kubur Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perawi-perawi berkata, para sahabat telah berkata kepada Umar radhiyallahu ketika maut hampir menyebutnya, pulang ke hadirat ilahi, lantiklah orang untuk menggantikan tempatmu sebagai khalifah. Umar berkata, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih layak memegang jabatan ini dari mereka yang telah diridai oleh Allah Subhanahu dan diridai oleh Rasulullah SAW sewaktu kewafatannya. Maka siapakah di kalangan mereka yang kamu pilih untuk menjadi khalifah? Maka dialah yang menjadi khalifah setelah aku. Maka Umar radhiyallahu pun menyebut Ali, Utsman, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Umar berkata lagi, jika Sa'ad dilantik sebagai khalifah, maka pelantikan itu baik sekali. Jika tidak, barang siapa yang dilantik sebagai khalifah, hendaklah meminta pertolongan dari Sa'ad, kerana sesungguhnya aku tidak pernah menafikannya oleh sebab kesalahannya dalam bertindak ataupun khianat. Abdullah bin Umar radhiyallahu pun memulai bermusyawarah dengan mereka yang nama-nama disebut oleh Umar radhiyallahu. Walaupun ia tidak mempunyai kepentingan dalam urusan pelantikan khalifah itu, ketika mereka telah berkumpul, Abdurrahman bin Auf berkata, pindahkanlah tanggungjawab ini kepada 3 orang. Lalu Zubair radhiyallahu menyerahkan tanggungjawab kepada Ali, Talhah kepada Utsman dan Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika tanggungjawab ini membuat keputusan dipindahkan kepada ketiga orang ini, maka mereka duduk bermusyawarah sesama mereka. Abdurrahman bin Auf bertanya, siapakah di antara kalian yang ingin menyerahkan tanggungjawab membuat keputusan kepadaku dengan sukarela? Demi Allah, dengan tanggungjawabku aku akan melantik orang yang paling layak dan mulia di antara kalian bagi kaum muslimin. Mereka berkata, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf membawa Ali ke tempat yang jauh dari mereka lalu bertanya kepadanya, engkau memang mempunyai hubungan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Engkau memperoleh penghormatan kerana telah memeluk agama Islam sejak awal. Jawablah, Allah sebagai saksi, jika aku melantikmu sebagai khalifah, apakah engkau akan menunaikan tanggungjawab dengan adil? Dan jika aku melantik Utsman, apakah engkau akan taat dan menuruti perintahnya? Ya, jawab Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf membawa Utsman ke tempat yang agak jauh dari mereka yang sedang bermusyawarah itu. Ia bertanya kepadanya sebagaimana yang telah ditanyakan kepada Ali radhiyallahu. Utsman menjawab, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Utsman radhiyallahu, ulurkanlah tanganmu wahai Utsman. Lalu Utsman pun mengulurkan tangannya, lalu dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, kemudian diikuti oleh Ali dan selainnya. Di dalam riwayat Ibnu Abi Sa'ibah dan Ibnu Sa'ad dari Amru juga bahawa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu hampir wafat,
Ia berkata, panggillah Ali, Zubair, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ia tidak berkata-kata dengan seorang pun kecuali dengan Ali dan Utsman. Ia berkata kepada Ali, ya Ali, mereka sangat mengetahui hubungan kerabatmu dengan Rasulullah SAW yang dekat, juga tentang dalamnya ilmu dan kefahamanmu yang telah dikaruniai Allah kepadamu. Maka takutlah kepada Allah seandainya kamu dilantik untuk memegang jabatan khalifah ini. Janganlah kamu mengangkat Bani si Fulan atau orang lain. Kemudian Umar radhiyallahu berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, ya Utsman, orang-orang sangat mengetahui tentang engkau. Engkau adalah menantu Rasulullah SAW. Kelebihan usiamu dan kemuliaanmu. Jika engkau dilantik untuk memegang jabatan ini, janganlah engkau mengangkat Bani si Fulan atas orang-orang Islam yang lain. Kemudian ia berkata, suruhlah Suhaib datang ke sini. Ia berkata kepada Suhaib, imamilah solat bersama orang banyak selama 3 hari. Kemudian ia berkata, hendaklah mereka 6 orang sahabat itu berkumpul dalam rumah yang terpisah. Jika mereka berhasil mencapai kata sepakat atau pelantikan salah seorang dari mereka sebagai khalifah, maka dengan itu kepala orang yang menentang hendaklah dipancung. Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Ja'far katanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat-sahabat ahli surga, bermusyawarahlah dalam urusan kamu itu, walaupun keputusannya sama bagi kumpulan 2 orang akan tetapi kembalilah keputusannya kepada surah. Jika 4 orang memilih orang yang sama dan 2 orang lagi memilih orang lain, maka keputusannya berdasarkan jumlah yang banyak. Diriwayatkan oleh Aslam dari Umar katanya, jika 3 orang memilih orang yang sama dan 3 orang lain juga memilih orang yang sama, maka ambillah kumpulan yang Abdurrahman bin Auf terdapat di dalamnya. Maka orang yang dipilih oleh kumpulan itu hendaklah dilantik sebagai khalifah dengan dengar dan taatilah. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Umar bin Khattab mengutus seseorang untuk memanggil Abu Talhah radhiyallahu anhu. Sesaat sebelum ia meninggal dunia, ia berkata kepada Abu Talhah, ya Abu Talhah, kumpulkanlah bersamamu 50 orang di antara sahabat-sahabat Ansar dan sertailah ahli surah, kerana mereka sebagaimana yang aku merencanakan agar berkumpul dalam rumah salah seorang dari mereka. Maka berdirilah engkau di samping pintu rumah itu dan janganlah engkau biarkan seorang pun masuk untuk menemui mereka. Janganlah engkau meninggalkan mereka selama 3 hari hingga mereka memilih salah seorang dari mereka sebagai khalifah. Wahai Allah, engkaulah penggantiku bagi mereka. Al-Kanz. Alhamdulillah, itulah kisah tentang kewafatan, tentang meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pemilihan khalifah yang ketiga. Dan begitulah tentang musyawarahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.